Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan sebuah materi dengan topik ekosistem estuaria. Namun sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ini dia anggotanya. Nah, anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Servira, yang kedua saya sendiri yaitu Arviola Nurkintanisa Fazahra, kemudian ada Melia Syah, dan selanjutnya ada Rafael Tanzevanya, kemudian ada Jos Berli, dan yang terakhir adalah Katarina Ersiana Keo. Nah, itu tadi anggota dari kelompok 1. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Jangan lupa disimak. Sebelum memasuki materi, estuaria merupakan jenis perairan yang memiliki variasi tinggi yang ditinjau dari faktor fisik, kimia, biologi, dan ekologi, dan jenis habitat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, interaksi antar komponen fisik, kimia, dan biologi yang membentuk suatu ekosistem sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena dinamikanya yang sangat besar, baik dalam skala waktu yang pendek, karena adanya pasang surut, maupun dalam skala waktu yang panjang, karena adanya pergantian musim. Pada ekosistem tersebut, habitat-habitat yang memiliki ciri khas tersendiri, dengan organisme-organisme penyusun yang spesifik, seperti habitat rawa asin. Oleh karena itu, ekosistem estuari sangat erat kaitannya dengan habitat rawa asin. Hal ini disebabkan karena organisme tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang mampu bertahan pada kondisi fisik dan kimia perairan dapat tetap hidup dan tinggal nyaman di dalamnya. Tetapi pada organisme yang tidak mampu bertahan pada ambang toleransinya akan menjadi organisme pengunjung transisi, di mana pada saat sesuai dengan batas ambangnya, organisme ini akan masuk ke habitat estuari. Tetapi jika tidak, maka organisme ini akan meninggalkan daerah estuari ini. Seperti halnya pada setiap ekosistem. Pada ekosistem estuaria ini juga dibentuk oleh komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalamnya, menyebabkan terjadinya interaksi yang cukup kompleks dan menarik. Namun, ekosistem estuaria ini ternyata tidak cukup dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan jarang sekali dibahas. Padahal, ekosistem estuaria ini memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi. Nah, itu tadi pendahuluan dari ekosistem estuaria sendiri. Sekarang kita bahas definisi dari ekosistem estuaria. Jadi apa sih ekosistem estuaria itu? Estuaria berasal dari kata aetus yang artinya pasang surut. Estuaria juga didefinisikan sebagai badan air di wilayah pantai yang setengah tertutup yang berhubungan dengan laut bebas. Oleh karena itu, ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan air laut bercampur dengan air tawar, sehingga menyebabkan salinitas atau keasinannya itu jadi lebih rendah daripada air laut. Muara sungai, rawa pasang surut, teluk di pantai, sama badan air di belakang pantai pasir itu termasuk ke dalam wilayah ekosistem estuaria. Kemudian di sini juga ada definisi ekosistem estuaria menurut para ahli, yaitu Lauf pada tahun 1961 yang menyatakan estuaria sebagai perairan yang semi tertutup menerima air tawar yang mengalir dari daratan dan sekitarnya serta mempunyai hubungan bebas dengan laut. Nah, kenapa dia dikatakan perairan semi tertutup? Karena estuaria ini memiliki karakteristik yang menggabungkan elemen dari lingkungan laut dan sungai. Nah, kemudian ada juga beberapa alasan kenapa estuaria dianggap sebagai perairan semi tertutup. Yang pertama itu hubungannya dengan laut. Estuaria ini terhubung bebas dengan laut, tapi nggak sepenuhnya terbuka seperti laut lepas. Estuaria ini menerima air tawar yang mengalir ke dalamnya, jadinya menciptakan zona peralihan antara air tawar dan air asin. Kemudian yang kedua, pengaruh pasang surut. Estuaria kan dipengaruhi oleh pasang surut, jadi menyebabkan pencampuran antara air laut dan juga air tawar. Nah, proses itu menciptakan salinitas air yang bervariasi. Nah, salinitas ini adalah keasinan atau kadar asin. Kemudian yang ketiga ada karakteristik geografis.
estuaria ini seringkali dikelilingi oleh daratan dan juga memiliki kedalaman yang dangkal. Maka dari itu, estuaria dianggap sebagai badan air yang semi tertutup. Nah, estuaria ini juga sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau disebut juga rawa garam, sehingga salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai definisi dari ekosistem estuaria. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Karakteristik fisik estuaria. Ada 6 bagian. Yang pertama itu keterlindungan, kedalaman, salinitas air, pasang, penyimpanan zat hara, yang terakhir itu substrat. Nah, jadi kita masuk yang pertama yaitu keterlindungan, ada dibagi 2 poin. Yang pertama itu biodata terlindung dari gelombang. Yang kedua, memungkinkan larva kerang-kerangan tumbuh di dasar perairan. Masuk yang kedalaman yaitu yang kedua, ada 3 poin. Yang pertama itu kedalaman relatif dangkal. Kemungkinan sinar matahari mencapai dasar. Yang kedua, tumbuhan akuatik dapat berkembang di seluruh dasar perairan. Yang ketiga, menangkal masuknya predator dari laut terbuka. Kita masuk poin yang ketiga, salinitas air. Dia ada 1 poin saja, yaitu air tawar menurunkan salinitas estuaria dan mendukung biodata yang padat. Kita masuk poin yang keempat, yaitu pasang. Itu terbagi jadi 2 bagian atau 2 poin. Yang pertama itu mengangkut zat hara dan plankton. Yang kedua, mengencerkan dan melepaskan limbah. Jadi kita masuk poin yang kelima, yaitu penyimpanan zat hara. Ini hanya 1 poin, yaitu pohon mangrove dan gagang dapat mengkonversi zat hara dan menyimpankan sebagai bahan organik. Kita masuk bagian yang keenam, yaitu bahan organik yang berasal dari partikel lumpur menjadi cadangan makanan yang penting bagi organisme estuaria. Setelah karakteristik, kita masuk ke tip-tip estuaria. Perbedaan salinitas di wilayah estuaria mengakibatkan terjadinya proses penggerakan massa air. Air asin yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air tawar, menyebabkan air asin di muara yang berada di lapisan sirkulasi. Seperti inilah yang menyebabkan terjadinya strativitas atau tingkat-tingkat salinitas sehingga terbentuk beberapa tip-tip estuaria, yaitu A. Estuaria positif. Estuaria positif ini memiliki ciri khas, yaitu gradien salinitas di permukaan lebih rendah dibandingkan dengan salinitas pada bagian dalam dasar perairan, karena air tawar yang memiliki berat jenis lebih ringan dibanding air laut akan bergerak ke atas dan terjadi percampuran. Setelah beberapa saat kemudian, kondisi ini juga dapat disebabkan pula oleh rendahnya proses penguapan akibat sedikitnya iniditas matahari yang masuk pada wilayah estuaria. Tip estuaria ini dapat ditemukan di wilayah subtropis yang mana terjadinya penguapan rendah dan volume air tawar yang relatif banyak, sedangkan untuk wilayah tropis sendiri dapat pula ditemukan tip ini apabila terjadi musim penghujanan yang mana iniditas cahaya matahari pada musim tersebut sedikit dan massa air tawar yang masuk. B. Estuaria negatif. Estuaria tipe ini biasanya ditemukan di daerah dengan sumber air tawar yang sangat sedikit dan penguapan yang sangat tinggi, seperti daerah iklim gurun pasir.
Keadaan dari Estoria tipe ini dikarenakan oleh air laut yang masuk di daerah muara sungai, melewati permukaan hingga mengalami sedikit pengencaran karena bercampur dengan air tawar yang sangat terbatas jumlahnya. Lalu tingginya cahaya matahari menyebabkan penguapan yang sangat cepat sehingga air permukaan bersalin banyak mengandung garam. C. Historia sempurna. Pencampuran sempurna menghasilkan stabilitas dari permukaan sampai ke dasar perairan. Pada setiap titik Estoria seperti ini kondisinya sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain volume pencampuran, massa air, pasang surut, musim, tipe mulut muara, dan berbagai kondisi khusus lainnya. Estoria pencampuran sempurna kadang terjadi atau ditemukan di daerah tropis khususnya ketika volume dan kecepatan aliran air tawar yang masuk di daerah muara seimbang dengan pasang air laut, seperti tunjungan dengan mulut muara yang lebar dan dalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi ekologis estuaria. Secara umum, estuaria mempunyai peran ekologis penting sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat siklus pasang surut. Yang berikutnya tentang penyediaan habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Contohnya seperti hutan mangrove. Hutan mangrove yang tumbuh di sekitar estuaria menyediakan perlindungan dan tempat berlindung bagi berbagai spesies. Akar mangrove yang tergenang air menjadi tempat bersembunyinya bagi ikan-ikan muda, krustacea, dan invertebrata lainnya. Mangrove juga menyediakan makanan berupa distribusi bagi organisme yang hidup di dasar estuaria, seperti kepiting dan udang, sebagai tempat untuk berproduksi dan atau tempat bertumbuh besar, terutama bagi sejumlah spesies udang dan ikan. Secara umum, estuaria dimanfaatkan oleh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama sebagai tempat pemukiman. Contohnya seperti burung mingraf. Estuaria menjadi tempat pemukiman penting bagi berbagai jenis burung migraf. Burung seperti pelikan, bangau, dan camar memanfaatkan estuaria sebagai tempat istirahat dan mencari makan selama migrasi. Yang kedua, sebagai tempat penangkapan dan budidaya ikan. Contohnya seperti ikan bandeng. Penangkapan ikan bandeng sering ditemukan di estuaria, terutama karena mereka menggunakan kawasan ini untuk berkembang baik. Di beberapa daerah, bandeng ditangkap di estuaria untuk konsumsi, terutama dalam bentuk ikan segar atau olahan. Sedangkan budidaya ikan bandeng sering dilakukan di tambak-tambak yang dibangun di estuaria. Tambak bandeng memanfaatkan kondisi perairan estuaria yang memiliki salintas rendah dan nutrisi yang melimpah. Ketiga, sebagai jalur transportasi. Yang keempat, sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Nah, teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dari kami dengan topik ekosistem estuaria. Jadi, kesimpulannya, menurut Lauf, pada tahun 1961, ekosistem estuaria itu dikatakan sebagai perairan yang semi tertutup karena dia menerima air tawar yang mengalir dari daratan dan sekitarnya. Kemudian karakteristik
fisik dari estuaria, yaitu keterlindungan, kedalaman, salinitas air, pasang, penyimpanan zat hara dan juga substrat. Kemudian kita juga ketahui bahwa ada 3 tipe estuaria, yaitu estuaria negatif, estuaria positif, dan juga estuaria sempurna. Nah, kemudian ada juga fungsi ekologis dari estuaria, yaitu sebagai sumber zat hara, kemudian sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies, sebagai tempat berlindung dan juga tempat mencari makan. Kemudian estuaria ini juga difungsikan sebagai tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar. Nah, dan juga yang terakhir itu ekosistem estuaria ini juga dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai tempat pemukiman, sebagai tempat penangkapan dan budidaya ikan, sebagai jalur transportasi, dan juga sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Nah, dari sini selesai sudah pemaparan materi yang kami berikan. Kami mohon maaf apabila kami salah dalam menjelaskan. Kami harap kami ke depannya bisa menjadi lebih baik, dan saya harap ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.